Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami kelompok 6 mohon izin. Apakah boleh diacak itu atau kelompok satu dulu, Pak Rizky? Mangga, banana, mangga. Oke. Terima kasih. Waktunya untuk rekan semua, mohon izin. Saya dari perwakilan kelompok 6. Dengan Nana Casmina dari kelompok 6 ini akan presentasi screen. Sebentar mau saya screen dulu. Tapi saya menyebutkan kelompok dulu. Saya dari kelompok 6 Nana Casmina, yang keduanya Bu Dewi, yang ketiganya Bu Is, yang keempatnya Bu Sri Martini, yang kelimanya Bu Yudi, keenamnya Bu Puput. Put, Ya, jadi double. sudah masuk Bu, Belum Kak? belum kelihatan. Di saya mah belum. Oh, Pak sudah, Rizky? sudah, 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 Sudah. sudah, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Kemas Kelihatan Alhamdulillah. Pada kesempatan ini dari kelompok 6 akan presentasikan hasil yaitu tentang the influence of Banjar pedagogical, the past learning resource and study in education instruction. Di sini kami membahas menganalisis dari yang ini tentang apa namanya pengaruh dari eh, kultur Nilai kebudayaan. ya budaya Banjar ya. Banjar. Hmm. Terus terhadap pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Di dalamnya itu tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk lebih jelasnya untuk pembelajaran ini apa namanya maksudnya untuk penjelasan dari materi ini dipersilakan kepada Bu Sri Martini untuk menjelaskan eh, tentang ini. Silakan Bu. Ya, maaf masih unmute tadi. Ya, terima kasih Pak Nana. Saya coba menyampaikan sedikit bagian saya tentang the influence of Banjar culture based ethno-pedagogical IPAS learning resources on elementary students engagement in differentiated instruction. Di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nana bahwa kami mendapatkan artikel tentang pengaruh nilai-nilai kebudayaan Banjar pada pembelajaran IPAS berbasis kearifan lokal terhadap keterlibatan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran diferensiasi. Ya, yang di artikel ini yang diteliti adalah di SD Negeri 2 Banjar ya, SD Negeri 2 Barangas Barat 2 Barito Kuala. Eh, Kena penulis mungkin mengangkat masalah ini ketika mereka menemukan bahwa eh, di SD tersebut belum menunjukkan kondisi ideal yang diharapkan dari praktek pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kami temukan di sini, yang menarik di sini adalah bahwa di SD ini ternyata pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial ini eh, tidak terlalu berhasil ketika tidak menerapkan eh, budaya budaya lokal yaitu budaya Banjar. Dan akhirnya kami mendapatkan satu hal bahwa latar belakang budaya, konteks sosial, norma, serta nilai kehidupan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh guru di SD tersebut dalam membentuk pengetahuan dan keterampilan dasar. Karena memang
di apa namanya di artikelnya juga memang disebutkan cultural background, social context, norms, and life values are essential factors that teachers must consider in shaping the foundational knowledge and skills of children age 6 to 12. Jadi di sini bahwa latar belakang budaya harus sangat digunakan, baik itu dalam hal bahasa, tata krama, semua budaya Banjar harus dipakai ketika kita mengajarkan IPAS di sekolah tersebut. Kenapa? Kenapa demikian? Jika kita tidak menggunakan budaya lokal, yaitu budaya Banjar, maka siswanya tidak akan bisa menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita memakai eh, budaya lokal, baik itu bahasa, ya, bahasa ataupun yang lain-lainnya, ya, tata krama dan segala rupa, maka siswa akan dengan mudah menangkap pembelajaran tersebut. Dan ini merupakan tantangan tersendiri mungkin bagi para guru ya, terutama guru yang tidak tidak memahami budaya Banjar. Itu hal pertama yang kami tangkap dari artikel ini. Kemudian hal kedua adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar dianggap mampu memainkan peran penting dalam mengakomodasi karakteristik unik setiap siswa melalui metode dan sumber belajar yang beragam. Di artikel ini disebutkan, differentiated learning in elementary schools is considered capable of playing a critical role in accommodating the unique characteristic in each student through diverse learning methods and resource. Jadi, diperlukan perpaduan pengetahuan dan karakteristik yang unik, ya. Apa? Jadi harus ada mm, eh, eh, ah, guru harus mampu memainkan perannya sebagai seorang guru agar siswa bisa menangkap pembelajaran tersebut. Karena memang terbukti bahwa eh, karakter unik yang yang ada pada setiap peserta didik melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi ini itu akan sangat sangat efektif ya dengan metode atau media pembelajaran yang beragam itu terbukti efektif. Maksudnya bahwa eh, si guru bisa menggunakan cara-cara khas yang ada sesuai dengan budaya yang ada, budaya lokal di Banjar tersebut. Mungkin saya baru nangkap segitu, Pak Nana. Bagian ketiganya mungkin Pak Nana bisa bisa menjelaskan tentang etnopedagogi berpotensi memuat nilai-nilai budaya. Oke, Mungkin baik. ya. Terima kasih Bu Simartini. Alhamdulillah atas penjelasannya dan pemaparannya sangat benar sekali. Berikutnya ke bagian 3 dan 4 saya akan jelaskan ya, mencoba untuk menjelaskan nanti ada nanti akan. Di sini bagian berikutnya yaitu tentang etnopedagogi berpotensi memuat nilai-nilai budaya, praktik dan kearifan lokal yang terbukti efektif dalam memperkuat dan memperdalam identitas budaya siswa. Jadi di sini nilai-nilai budaya ataupun apa namanya praktik di kebudayaan yang ada di daerah ini atau budaya Banjar ini sebenarnya apa namanya itu sudah menjadi suatu budaya yang memang turun temurun dan bisa menjadikan apa namanya peserta didik ini bisa mengembangkannya di sekolah gitu ya. Jadi maksudnya memperdalam identitas budaya siswa di sini siswa jadi bisa mempelajari tentang budaya-budaya yang atau yang ada di lingkungannya yang positif gitu kan yang apa namanya tentang kearifan lokalnya. Nah, di sini diintegrasikan dengan apa namanya pembelajaran yang di sekolah, yaitu di sekolah tentang pembelajaran diferensiasi itu kan. Jadi peserta didik itu apa namanya mempunyai bekal atau latar belakang memang kebudayaan di budaya
di sekitar lingkungannya itu memang bisa untuk dijadikan apa ya? Dijadikan pembelajaran di sekolah gitu. Terus etnopedagogi diyakini berperan sebagai jembatan antar pengetahuan dan pengalaman siswa dalam pengetahuan akademis secara lebih kontekstual dan mendalam. Jadi di sini pedagogi apa namanya etnopedagogi diyakini berperan sebagai jembatan. Maksudnya pengetahuan apa namanya secara akademik peserta didik yang didapat di sekolah, entah itu didapat dari penerangan guru, didapat dari penjelasan guru, didapat dari buku dan lain-lain hasil membaca peserta didik tersebut. Nah, di sini sebagai jembatan dari ini juga bisa apa namanya pengetahuan berdasarkan pengalaman peserta didik di masyarakat tentang siswa tersebut apa namanya mengikuti acara-acara kebudayaan yang ada di lingkungannya gitu. Nah, kebudayaan-kebudayaan tersebut mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran berdasarkan kearifan lokal untuk di sekolah seperti pelajaran IPA seperti itu kan tentang adanya sosial seperti apa, terus ada acara adat di daerahnya mungkin kan Nah, itu iya betul. pembuatan kapal dan lain-lain segala macam. Mungkin bisa menambahkan Bu Sri atau rekan yang lain untuk nomor 3 dan 4. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kita juga harus memahami apa sih yang dimaksud etnopedagogi ini ya. Etnopedagogi ini yang dimaksud adalah ya tadi pembelajaran berbasis budaya, gitu ya, berbasis budaya. Jadi eh, di daerah-daerah tertentu bahwa etnopedagogi ini sangat amat berperan dalam membuat siswa menjadi paham tentang materi yang diajarkan. Beda dengan di sekolah-sekolah kota, ya saya di sekolah saya Jawa Barat, ya tapi tidak nggak perlu etnopedagogi ini ya karena memang budaya Sunda di sekolah saya tidak terlalu dominan sehingga malah malah enggak gitu ya, malah enggak. Jadi nggak butuh etnopedagogi. Etnopedagogi ini dibutuhkan dan akan sangat membantu bagi sekolah-sekolah di pedalaman yang mereka belum terlalu memahami dunia luar. Mereka hanya tahu budaya mereka sendiri. Makanya etnopedagogi ini atau tadi ya pembelajaran berbasis budaya ini sangat sangat dibutuhkan. Dan ini eh, mau tidak mau bahwa guru yang mengajar di sekolah tersebut karena di sini memang SD ya, di sini kan si peneliti meneliti di sekolah SD. Mau tidak mau bahwa guru harus betul-betul memahami budaya di daerah tersebut ya di sini kita Banjar agar mereka bisa mentransfer ilmu melalui pemahaman budaya yang para guru miliki seperti itu. Ya, saya juga belum belum belajar tentang Banjar ya sehingga belum bisa memberikan contoh-contoh spesifik apa sih yang bisa ditransfer di sini. Atau mungkin kalau saya kasih contoh, mungkin dulu saya pernah tinggal di Palembang. Ya, ada budaya-budaya tertentu yang hanya dipahami oleh orang Palembang dan oh, itu ternyata bisa digunakan untuk pembelajaran apa namanya? Sosial, pembelajaran sosial tentang pertemanan, ya, tentang pertemanan. Ya, seperti itu. Dan itu nggak ada di tempat lain tuh nggak ada, ya. Kalau kalau saya boleh bilang, misalnya cuma cuma ada di Palembang, nah itu nah, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ini mungkin yang Baik, lain. terima kasih Bu Sri. Berikutnya ke pembahasan berikutnya yaitu tentang temuan utama. Silakan untuk rekan Bu Mia atau Bu Is barangkali mau untuk menjelaskan, Baik, silakan. Pak, saya siap. Ya, Boleh, silakan Bu. Oke, ya. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan temuan utama yang ada dalam artikel yang sudah kami kaji. Yang pertama yaitu peran nilai budaya dalam pembelajaran peserta didik. Nah, dalam penelitian ini menyoroti bahwa nilai-nilai budaya lokal itu seperti
aktivitas berbasis masyarakat dan praktik budaya, ini seperti budaya sungai, sentra pembuatan perahu, kemudian tradisional pengrajin kapur dari Panginangan, praktek pertanian Banjar, itu disebut dengan Bahuma. Kemudian seni pertunjukan Banjar juga, seperti ada Madihin dan Pantun. Ada juga tarian tradisional, seperti Japon dan Baksa Kambang. Nah, kemudian ada kuliner dan kue tradisional juga yang khas Banjar ini, sebanyak 40 jenis. Nanti bisa dilihat di searching aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian serta lagu-lagu rakyat Banjar. Di situ memainkan peran penting ya dalam membentuk suatu kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian temuan yang utama yang kedua yaitu komunikasi resiko berbasis budaya. Nah, studi ini menemukan bahwa pembelajaran diferensiasi pada peserta didik itu berbasis dengan kearifan lokal pada budaya Banjar. Itu akan meningkatkan efektivitas pembelajaran IPAS. Kemudian yang ketiga, komunitas dalam seluruh tahap penanggulangan bencana. Di artikel ini menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal berdasarkan budaya Banjar terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Baik, untuk selanjutnya itu novelty. Yang pertama yaitu integrasi kearifan lokal budaya Banjar ke dalam pembelajaran IPAS di SD. Nah, bagaimana penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan kearifan lokal dengan budaya Banjar dan nilai-nilai budaya ke dalam strategi pembelajaran pada usia sekolah dasar. Kemudian novelty yang kedua yaitu pendekatan multidisipliner. Nah, studi ini menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi pendidikan, antropologi, dan etnopedagogik untuk memahami dinamika kebudayaan Banjar. Ini yang berkaitan dengan pembelajaran IPAS di SD tersebut. Kemudian novelty yang ketiga yaitu studi kasus berbasis pengalaman nyata. Nah, artikel ini menggunakan studi kasus dari berbagai kebudayaan Banjar sebagai kearifan lokal dalam mengefektifkan pembelajaran IPAS di SD yang ada di Banjar tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator. Lanjut yang 4 Baik, sama terima Bu Mia. kasih Bu Wis atas penjelasannya. Berikutnya pemaparan berikutnya mau disampaikan oleh Bu Mia, Bu Mia. mungkin Iya, Bu Bu Mia. Mia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pindahkan slide-nya, Pak. Nana. Baik, izinkan saya memaparkan slide keempat ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, yaitu analisis terhadap artikel. Yang pertama, pengelolaan data dan pembelajaran serta evaluasi. Jadi konteksnya itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen yang melibatkan pretest, kemudian post-test, serta pengamatan aktivitas siswa, kemudian SIM relevansinya, pendidikan dapat digunakan untuk mengelola data aktivitas siswa, nilai, kemudian respondens terhadap pembelajaran berbasis budaya, kemudian mendukung pelaporan hasil belajar dan visualisasi perbandingan kelas kontrol versus eksperimen. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan dan pengelolaan sumber belajar berbasis budaya. Konteksnya, materi IPAS berbasis budaya, Banjar mencakup film, kemudian praktik, pertanian lokal, tradisi, dan lain-lain. Relevansinya, SIM dapat menjadi repositori digital untuk menyimpan dan mengakses sumber belajar berbasis kearifan lokal secara sistematis, kemudian mendukung diseminasi antar sekolah atau guru melalui sistem berbagai konten digital.
Kemudian poin yang ketiga, monitoring implementasi kurikulum Merdeka. Konteksnya, Sekolah Dasar Berangkas Barat 2 telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi pembelajaran. Kemudian relevansinya, SIM bisa digunakan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi termasuk keterlibatan siswa terhadap pendekatan yang digunakan guru, kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian poin yang keempat, perencanaan dan pengembangan profesional guru. Konteksnya, guru dituntut mampu memilih dan mengembangkan sumber belajar yang relevan secara budaya. Kemudian relevansinya, SIM dapat digunakan untuk mencatat kebutuhan pelatihan, kemudian perancangan program, pengembangan profesional, serta mendokumentasikan praktik baik best practice berbasis kearifan lokal. Kemudian poin yang terakhir, sistem penjaminan mutu pendidikan. Konteksnya, tujuan utama penelitian ini adalah meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendekatan kontekstual. Kemudian relevansinya, sistem informasi manajemen dapat mendukung proses evaluasi mutu. Kemudian pembelajaran dengan indikator seperti partisipasi siswa, kemudian relevansi materi, dan efektivitas strategi pengajaran berbasis budaya. Baik, itu saja. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Mia atas pemaparannya. Berikutnya pemaparan yang terakhir tentang kesimpulannya mungkin bisa mau disampaikan oleh Bu Yuli atau Bu Puput, silakan. Mulai, Pak. Mangga Bu Baik, Puput. kesimpulan dari analisis kami terhadap artikel etnopedagogi yaitu dapat disimpulkan bahwa SIM atau System Information Management mendukung pengelolaan data pembelajaran, dokumentasi sumber belajar berbasis budaya, evaluasi keterlibatan siswa, pengembangan profesional guru, hingga penyambungan mutu pendidikan yang inklusif dan kontekstual. Jadi berdasarkan data yang kita peroleh dari SIM, kita bisa melihat peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan tadi keterlibatannya, peningkatan nilainya, dan itu akan menjadi bahan dasar untuk melihat hasil pembelajaran apakah itu efektif atau tidak. Seperti itu. Baik, Terima kasih, terima kasih. Bapak. Terima kasih Bu Puput. Demikianlah pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dari pemaparan ini. Selanjutnya apakah ada sesi tanya jawab atau tidak, Pak Rizky? Dilanjut aja, Pak. Oh, maaf Bapak. Dilanjut Mohon maaf, aja Lanjut ya. Bapak. sama yang lain. Berarti Oke, presentasi dicukupkan ya Bapak untuk kelompok 6. cukup ya. Bagus ya, oke. Teman-teman yang lain bisa juga melakukan hal yang sama. Cuma saya mungkin di setiap akhir presentasi kelompok, saya minta closing statement aja mungkin dari yang mewakili kelompoknya. Eh, Closing statement ya mungkin sekitar setengah menit gitu. Apa sih sebetulnya intisari dari artikel yang sudah kita pelajari ini secara simpel bangetnya tuh. Apa sih sebetulnya kesimpulan yang paling mendasarnya gitu. Jadi closing statement ya, monggo mungkin kelompok 1 dulu memberikan closing statement. Ini kelompok 6, Pak. Kita mulainya Kelompok dari 6. kelompok 6. Ya Siapa maksudnya dulu, kelompok yang pertama maju maksudnya. Iya, iya. Oke, Enggak, Bu Sri, monggo. silakan. Closing statement bukannya Fanana. Bu Saya, Sri dulu. ya oke deh, bismillah. Mungkin closing statement yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa
dalam proses pembelajaran, terutama untuk usia SD, budaya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, karena peran budaya sangat amat mendukung proses pembelajaran di usia SD. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang dimenangkan. Eh, Presentasinya kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, mangga kelompok siapa yang ingin berkenan mempresentasikan? Pak Hasan, gimana Pak Hasan? Siap, Pak Subur? Mangga Pak, Pak Subur, nanti Pak Subur ya. Boleh Pak, Mangga. saya dulu Pak. Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 siapa aja Pak? Nasihin. Sebentar. Kemana? Pak Karno, maaf, tadi kelompok 6 udah ada catatan namanya, Pak, di Bapak. Kelompok 6, Ya, sudah ada, belum. Pak? Siapa aja? Sesuai dengan yang kemarin di ini kan ya, yang Ya, di grup. di grup itu Di ya. grup. Iya, iya, betul, Oke, Pak. siap. Ya, Siap, ya, lanjutkan makasih, Pak. mangga. Baik Bapak. Pak Nasihin, siapa aja Pak? Udah standby belum? Yang lain? Kelompok saya Nasihin, Pak Mansur, Pak Fikri, Pak Ruslan, Ibu Dewi, Ibu Ratih, Ibu Ais. Bapak Mangga. mohon dibantu ya Bapak. Absen Apa semua ya. namanya Bu Ais dan lain sebagainya. Saya share screen sebentar. Ya, sudah terlihat ya Pak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan teman-teman ya, saya mewakili teman-teman untuk dalam kelompok pada kelompok 5 ini, yaitu menganalisis terhadap jurnal yang berjudul How Teachers Conduct of Online Teachers During the COVID-19 Pandemic Case Study of Taiwan. Mohon maaf ini kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Eh, yang pertama yaitu menyoroti tentang pandemi COVID-19 dari yang dapat saya review dari jurnal ini adalah pandemi itu menjadi sebuah gerbang perubahan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ini menjadi bahan pertanyaannya apa yang terjadi di negara Cina, khususnya di Wuhan, asal virus COVID-19. Kemudian, benarkah COVID-19 itu merupakan rekayasa dan bagian dari agenda tersembunyi? Mengapa bisa terjadi? Eh, Topik yang menarik ya, karena sampai saat ini pandemik itu masih menjadi terngiang-ngiang di apa namanya di pengalaman kita semua, khususnya tenaga kependidikan yang apa sih namanya harus bertransformasi dari dunia apa namanya menjadi dunia modern ya, harus bertransformasi menggunakan berbagai alat untuk me- apa namanya menyelenggarakan pendidikan. Sorotan yang kedua yaitu pada halaman 2 yang terjemahannya itu di beberapa negara perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar telah mengadopsi strategi pendidikan online selama pandemi. Jadi pada dasarnya jurnal ini meneliti bahwa sebenarnya pendidikan online atau
pendidikan jarak jauh itu sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi penggunaannya itu masif pada saat COVID-19 berjalan. Dalam pembelajaran online jarak jauh semestinya guru itu memiliki kecakapan terhadap dunia digital. Dalam rangka beradaptasi pada dunia digital perlu modal yang besar, akses internet yang memadai, dengan didukung kebijakan pemerintah. Itu sebagai tantangannya. Metode pembelajaran daring telah diperkenalkan bertahun-tahun selama sebelum pandemik, ya ini sudah di apa namanya sudah dibahas sebelumnya. Review dari jurnal itu saya mendapatkan review strategi dalam menghadapi pandemik melalui pembelajaran online. Dalam istilah pandemik di akademik dikenal dengan pendidikan jarak jauh atau emergency remote education. Dalam pembelajaran online, semestinya guru memiliki kecakapan terhadap dunia digital. Dalam rangka beradaptasi pada dunia digital perlu modal yang besar dan akses yang mendukung. Yang keempat, dunia pendidikan seharusnya siap menghadapi fenomena baru. Hal ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan terbesar dalam sejarah peradaban. Menanggapi COVID-19, sekolah-sekolah di semua tingkatan membutuhkan pergeseran serta segera menuju pendidikan daring yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Dalam situasi yang tidak dapat diprediksi, maka sebagai seorang pendidik harus memastikan bahwa anak didik itu tetap mendapatkan atau mengikuti kegiatan belajar. Maka apa yang harus dilakukan untuk merespon fenomena tersebut? Nah, ini apa namanya tentunya kita sudah tahu semua ya, respon dari berbagai kalangan terutama dari kalangan pemerintah itu memberikan apa sih namanya program-program yang atau kebijakan yang sesuai dengan eh, eh, apa namanya sesuai dengan eh, masa untuk menanggapi COVID-19. Temuan utama dari jurnal tersebut yaitu pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap tatanan dunia. Yang kedua, respon dunia pendidikan terhadap fenomena alam yang berubah drastis memaksa para akademisi untuk memikirkan metode pembelajaran yang relevan. Pandemik menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Novelty dari jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode Large Sequential Analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis urutan perilaku guru guna membantu memahami pola interaksi yang efektif dalam pengajaran online. Pada penelitian ini menganalisis perbedaan cara belajar pada seluruh jenjang akademik. Untuk fokus jenjang SD, kecenderungan membuat video pembelajaran. Jenjang SMP, SMA fokus pada praktik virtual. Jenjang perkuliahan lebih banyak diskusi kelompok dan evaluasi. Penelitian ini melihat metode pembelajaran darurat selama pandemi yang membutuhkan adaptasi cepat tanpa persiapan matang. Temuan tentang homemade video dan screen sharing di tingkat SD menunjukkan strategi improvisasi guru, kebijakan pemangku kepentingan yang untuk menanggapi apa namanya kejadian darurat. Keterkaitannya dengan SIM yaitu mengelola data mahasiswa, yaitu presensi, tugas, nilai. Kemudian yang B, fasilitas komunikasi antara guru dan siswa serta orang tua. Yang C, integrasi pembelajaran melalui media, baik Zoom, Jmeet, Google Classroom, LMS. Terus yang kedua yaitu manajemen pembelajaran online daring. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelajaran yang efektif. B, memonitor interaksi siswa, presensi, tugas, evaluasi. C, alokasi sumber daya, yaitu akses internet yang memadai dan sumber bahan ajar. Yang ketiga, manfaat penggunaan SIM sebagai pusat data, evaluasi, maaf ketutup,
mengoptimalkan sumber daya yang lebih interaktif dan mudah. Selanjutnya, saya lampirkan contoh mind mappingnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya ambil dari sumber apa sih namanya yang saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada beberapa penelitian mungkin yang bisa yang sesuai dengan eh, jurnal yang ada di yang sedang yang saya review. Baik Ibu, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, untuk selanjutnya, mangga kelompok siapa yang mau presentasi? Ada closing statementnya dulu, Pak. Oh iya, maaf maaf. Closing statementnya Pak Nasihin gimana tadi belum ada panas? Sudah kabur kah? Pak, perlu Pak. Sebentar Pak. Mangga. Eh, saya Ya, masih closing memikirkan untuk statementnya. membuat closing Mangga. statement. Mm-mm. Baik, berdasarkan jurnal yang saya teliti atau saya review ya Pak ya. eh, kita sebagai pendidik tenaga pendidik itu harus siap untuk apa sih namanya menghadapi fenomena-fenomena yang memungkinkan bakalan terjadi. Mungkin saat ini apa namanya terjadi pandemik dan mungkin di saat yang lain ada fenomena-fenomena baru yang memungkinkan pembelajaran eh, kebaruan lagi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Nasihin atas closing statementnya dan presentasinya. Mungkin bisa dilanjut Pak ya untuk kelompok lain. Eh, enggak. Mangga Pak Subur, siapkah? Boleh Pak, mangga. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ya, terlihat Pak. Yang mengawali saya apa Pak Karno? Boleh, mangga siapa aja. Eh, Pak Hasan ada Pak Hasan? Pak Hasan kayaknya masih ada. Oke, baik. Nanti saya awal ini dulu ya untuk pembukaan. Nanti silakan dilanjut Pak Subur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 ingin mempresentasikan review pada artikel ya Faculties and Student Perspective ya Perceptions of Online Learning during COVID-19, yaitu persepsi fakultas atau persepsi dosen dan mahasiswa tentang pembelajaran daring selama COVID. Ya, sepertinya materinya sama seperti tadi Pak Nasihin ya, cuma mungkin beda wilayah. Kalau di sini saya lihat untuk wilayah penelitiannya itu sepertinya di Jordania kalau nggak salah ya ininya. Melibatkan 50 dosen dan 280 student mahasiswa.
kalau nggak salah. Baik, untuk selengkapnya pembahasan tentang review jurnal atau review pada artikel ini, saya silakan Pak Subur, Pak Hasan, Pak Hashim Asyari, dan kawan-kawan bisa menjelaskan lebih detail tentang artikel ini. Silakan. Enggak, Pak Subur, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk kelompok kami diantaranya terdiri dari 7 orang, yaitu Pak Soekarno, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Hasanuddin, keempat Pak Ahmad Fauzan, kemudian Pak Hashim Asy'ari, kemudian Pak Arifin, dan Ibu Maryam. Nah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya bahwa pandemi COVID-19 memaksa transisi cepat dari pembelajaran tatap muka ke daring. Banyak institusi pendidikan menghadapi tantangan dalam mengadaptasi teknologi dan metode pengajaran. Studi ini fokus pada persepsi fakultas dan mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Soekarno bahwa artikel tersebut merupakan eh, studi yang menggambarkan persepsi kampus dan mahasiswa dalam memahami, dalam menghadapi ya pendidikan di masa pandemi, yang mana pelaksanaannya itu atau sampelnya diambil dari negara Arab yaitu Jordania. Kemudian eh, temuan-temuan yang dapat kami simpulkan dari beberapa hal yang disampaikan di jurnal tersebut, diantaranya adalah penggunaan teknologi, bahwa dalam masa COVID-19 waktu itu mayoritas percaya mereka memiliki keterampilan IT yang cukup ya. Mayoritas percaya mereka memiliki keterampilan IT yang cukup. Ini adalah salah satu statement yang disampaikan di salah satu survei yang dilakukan eh, di Jordania, bahwa ada beberapa negara di wilayah Arab yang memang pelaksanaan daring itu dapat dilaksanakan secara efektif apabila mayoritas dari setiap pengguna apa namanya teknologinya mampu memahami eh, informasi teknologi informasi maksudnya. Kemudian menganggap bahwa pengajaran daring membutuhkan usaha lebih dibandingkan tatap muka, bahwa dalam eh, jurnal tersebut ditemukan bahwa ternyata ada eh, beberapa responden yang menganggap bahwa daring itu ternyata membutuhkan usaha lebih dibandingkan tatap muka, karena memang dalam pembelajaran daring itu lebih kepada setiap individu harus bisa melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pendidikannya mereka masing-masing. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran tatap muka yang proses pelaksanaannya itu bagi siswa mereka tidak terlalu effort untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Eh, Kemudian termasuk bagi mereka sebagai pengajar juga tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Kemudian persepsi terhadap efektivitas online learning cenderung netral atau sedikit positif. Artinya bahwa dalam pembelajaran online itu eh, bahwa di sana cenderung netral karena apa namanya komunikasinya itu sangat terbatas ya. Artinya dalam hal kontak itu sangat terbatas. Kemudian kekhawatiran utama kurangnya interaksi dan tantangan dalam pengajaran praktikum. Jelas bahwa dalam pembelajaran online
kita dibatasi ruang dan waktu, apalagi dalam masa pandemi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berkontak fisik. Mangga untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Hasan. Pak Ya, Hasan. ya, terima kasih. Saya akan membacakan tentang temuan utama presentasi mahasiswa dan dosen. Pertama, astagfirullah, ini kucing. Aduh. Eh, eh, Menemukan pembelajaran daring berguna terutama dengan platform seperti Microsoft Teams. Dua, menghadapi kendala interaksi terbatas, masalah teknis dan aksesibilitas terutama bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Tiga, menghargai fleksibilitas, pengembangan, kemandirian belajar dan penghematan biaya. Lanjut, Pak. Pak Hasim sudah standby? Eh, Perlu dijelaskan atau hanya baca Oh, saja, Pak? boleh dijelaskan, Pak. Tadi saya sempat tadi keluar sebentar, jadi nggak tahu dari awalnya yang disampaikan oleh Pak Subur. Tentunya eh, dalam pembelajaran daring ini ada beberapa eh, keutamaan ya, diantaranya mahasiswa berperan aktif dalam menggunakan teknologi ya, seperti Microsoft dan sebagainya. Kemudian bisa ada beberapa kendala, terutama kita akan terbatasi oleh tadi eh, fisik ya, pertemuan fisik dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah ini akan menjadi suatu permasalahan untuk pada saat COVID-19 ya, karena sudah barang tentu pemerintah sudah melarang dengan keras, tidak ada suatu pertemuan secara fisik. Yang ada adalah dengan melalui pembelajaran daring. Itu saja mungkin, Mangga. Temuan utama ya, manfaat fleksibilitas akses mudah, penghematan biaya, pengalaman belajar mandiri ya. Di sini manfaatnya untuk belajar secara online, maka kita bisa fleksibel. Maka ada yang disebut akhirnya eh, apa terbitlah kurikulum merdeka yang hanya satu lembar. Tapi pada akhirnya ternyata berlembar-lembar itu kan. Karena harus muat konten dan sebagainya. Kita bisa mengakses mudah. Kalau di kota mungkin mudah untuk diakses, tapi ini yang kendala adalah yang di daerah jauh dari kota. Barangkali kalau kampus mungkin tempatnya di kota ya, nggak ada kampus di desa. Ini yang jadi permasalahan adalah sekolah-sekolah yang tentunya selain mahasiswa, selain perguruan tinggi, mungkin di antara SD, SMP dan SMA, mungkin ini akan terkendala. Dan untuk penghematan biaya, saya rasakan sendiri ketika daring itu eh, memang sangat sama sedikit sekali untuk pembiayaan, karena ketika eh, belajar secara online maupun menggunakan CBT ya, dengan basis tes ya, melalui komputer, maka pembiayaan itu akan berkurang secara signifikan. Namun karena sekolah kita adalah eh, pembiayaannya dari masyarakat, jadi masyarakatnya tuh jarang ke sekolah gitu. Jadi justru ini defisitnya luar biasa. Di samping pembiayaannya karena online ya, tidak boleh datang ke sekolah, maka ini yang jadi dirasakan oleh kita selaku pengelola sekolah ya. Ini kalau bicara sekolah nih ya, ini justru sangat eh, apa namanya signifikan sekali penurunannya, mulai dari pembayarannya, siswa yang seharusnya bayar ke sekolah ternyata
sampai 0,1 Pak. Rincian 0,1% siswa tidak membayar sampai selama dekade berapa bulan itu. Ya, itulah yang terjadi ya. Bahwa memang di sini penghematan biaya cukup signifikan, tapi semua orang itu semuanya dalam keadaan pilot ya, istilahnya begitu. Dan mungkin kendalanya adalah masalah teknis dan koneksi internet ya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa koneksi internet sangat penting sekali ya. Ketika semuanya membutuhkan internet, semuanya membutuhkan koneksi HP dan sebagainya, ini yang terjadi di desa mungkin tidak akan bisa koneksi dengan baik. Tentunya ini harus peningkatan koneksi itu di seluruh jaringan-jaringan yang ada di pelosok-pelosok seharusnya. Tapi lagi-lagi kondisi dan lain sebagainya tidak memungkinkan gitu. Nggak bisa dilanjut untuk pembahasan selanjutnya, Pak Hashim. Baik, terima kasih Pak Karno atas waktunya. Langsung saja dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Karno, Pak Subur maupun Pak Hasan, rekomendasi dari artikel yang kami teliti, kami pelajari, kami analisa. Yang pertama adalah adanya COVID itu yang pertama bisa peningkatan infrastruktur teknologi dan internet di Jordania. Akhirnya dari yang tadinya belum siap, akhirnya disiap-siapkan, dipaksa untuk siap karena harus menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Kemudian yang kedua, pelatihan tentang keamanan data dan privasi. Akhirnya karena adanya peningkatan infrastruktur teknologi dan internet, para guru juga melakukan bagaimana caranya pelatihan agar keamanan data dan privasi itu bisa terjaga. Yang ketiga, dukungan khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah, bagi yang mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu akan ada khusus prioritas kepada mereka. Yang keempat adalah pengembangan model pembelajaran hibrid, yakni gabungan tatap muka dan daring. Yang kelima adalah peningkatan interaksi dan engagement dalam proses belajar daring. Nah, akhirnya setelah berlalu, artinya berjalan, itu yang tadinya masih monoton, pada akhirnya interaksi dan engagement dalam proses belajar daring itu bisa meningkat seperti itu. Lanjut, Pak Subur, untuk kesimpulan loading ya. Oke, untuk kesimpulannya dari pembahasan di atas, yang pertama adalah pembelajaran daring ini memiliki manfaat signifikan, tetapi juga tantangan besar. Jadi dari beberapa penjelasan di awal tadi itu sebenarnya pembelajaran daring itu sangat banyak sekali manfaatnya, namun tetap mempunyai tantangan yang besar. Beberapa kekurangan-kekurangan ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Baru kelihatan, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kemudian yang kedua, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan. Nah, ini yang paling utama dari pembelajaran daring, karena vitalnya itu ada di teknologi, karena di Jordania juga mungkin di sana belum merata teknologinya, sama seperti di Indonesia, malah lebih parah di Indonesia. Bahkan saya mendengar yang lagi viral sekarang yaitu bahwasanya pengadaan Chromebook itu dikorupsi 10 triliun itu kalau nggak salah, 9,98 triliun oleh staf ahli Nadiem Makarim itu, yang lagi berita hangat itu. Masya Allah. Tadinya untuk supaya pembelajaran daringnya aman, malah dikorupsi ya, begitulah Indonesia. Kemudian yang ketiga, model blended learning dianggap sebagai solusi terbaik pasca pandemi. Setelah
Akhirnya kan dievaluasi, dianalisa. Nah, ternyata dari beberapa ahli itu menyatakan model blended learning ini dianggap solusi terbaik setelah pasca pandemi. Yang keempat adalah kesimpulannya adalah inovasi dan adaptasi dalam pendidikan sangat penting untuk masa depan. Karena biar bagaimanapun juga teknologi semakin maju, bahkan di China itu sudah 10G ya, bukan 4G, 5G lagi kayak di Indonesia, atau di Amerika 6G. Kalau di sini udah 10G, 10G itu luar biasa, itu teknologinya udah melangkah jauh dari negara-negara lain di dunia. Itu luar biasa sekali. Pasti dengan adanya seperti itu juga akan sebagai apa namanya golongan mahasiswa ataupun dosen atau guru dan sebagainya itu harus benar-benar memanfaatkan nantinya teknologinya, harus berinovasi dan adaptasi juga dalam pendidikan atau KBM lah kalau di sekolahnya, kegiatan belajar mengajar. Lanjut kesimpulan yang ke selanjutnya, Pak Subuh. Enggak. Untuk selanjutnya closing statement ya. Silakan. Berarti cukup ya. Cukup Saya Pak. kira Ya. yang paling berhak itu Pak Soekarno itu closing statement-nya. Silakan. Oke, baik. Untuk closing statement-nya di sini, jadi bahwa artikel ini menegaskan bahwa meskipun pembelajaran daring selama COVID-19 membawa manfaat, jadi seperti fleksibilitas dan penghematan biaya, tantangan besar itu tetap ada, terutama terkait interaksi dan aksesibilitas. Jadi untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas diperlukan investasi dalam bentuk infrastruktur. Ya, jadi selain infrastruktur juga ada pelatihan dan pengembangan model pembelajaran hybrid. Nah, jadi temuan ini relevan tidak hanya untuk Yordania saja, tetapi juga untuk konteks global dalam menghadapi masa depan pendidikan pasca pandemi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita skor sholat maghrib dulu ya. Kita lanjutkan pukul berapa? 18.15. Lanjutkan minggu depan. Oh, minggu depan udah UAS kita. Waduh. Persiapan sempro, Pak Dokter. Iya. Gimana kita lanjutkan 18.15 saja ya? Gimana kawan-kawan? Ya, Pak Dokter. Apalagi sih, Pak? Siap, Pak. Kelompok 1. Kelompok saya, Pak. Kelompok 4, Pak. 2 siap. Kelompok 4 ya. Yang oke, 18.15 ya kita lanjutkan, kita skor sholat maghrib dulu ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik, Oke, ya. Pak. Boleh. Ya, Mangga oke. dipersiapkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. 4, Pak, 4. Oke. Mangga. Cukuplah sampai jam 7 lah ya. Oke, siap Pak. Baik, ya. Samikna wa atokna karo Pak Dokter Iman. Ya, saya izin out dulu ya, nanti gabung lagi. Boleh Pak, boleh. Baik. Mangga. Siap. Mangga, tadi Pak Eko gimana, udah siap untuk presentasi kelompoknya? Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Masih ada tidak Pak Eko? Masuk Pak Eko. Iya, Pak. Sebentar.
Oh, dengan Budita ya, Ya, Pak Rizky. Pak Rizky masuk belum ya? Pak Rizky sudah ada, tapi ayo Ya. Pak Rizky, sudah siap? Bentar Pak, saya cek teman-teman kelompoknya. Pak Karno masih bisa eh ngerekam nggak? Saya Aman, aman, aman. aman. Saya Sudah. masih 50% lagi ngerekamnya. Mhm. Ya aman berarti ya untuk rekamnya ya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa bertemu dan bertatap muka kembali setelah sebelumnya diawali dengan sholat maghrib. Kami akan mencoba memaparkan tentang analisis jurnal yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Iman Subasman MSI. Izin saya akan share screen kepada rekan-rekan atau teman-teman semua. Mohon teman satu kelompoknya bisa membantu barangkali ada yang belum bergabung. Muncul belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Ya, memang belum saya share soalnya Pak. Oke. Baik. Ini saya buat di Canva biar kelihatan ada kerja kelompoknya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis jurnal ini disampaikan oleh Ibu Dita Puspaliani, Pak Eko Pranoto, Ibu Elis Nurhafiyah, Ibu Mia Pak Hidayat. Rizky, suaranya bisa dimaksimalkan. Apa kuping saya yang budek ya? Kurang Lepas clear headset nih nih. Pak. Bisa jadi Pak Arno. Analisis jurnal saya sampaikan dengan teman-teman, ada Ibu Suaranya, Dita mantap. Puspaliani, ada Bapak Eko Pranoto, Ibu Elis Nurhafiyah, Ibu Mia Hijrotul Alam, Ibu Nova Bonita, saya Rizky Yulianto, dan Ibu Yusi Anggraini. Judul artikel atau jurnal yang kami analisis yaitu The Mental Health of High School Students During the COVID-19 Pandemic, atau kesehatan mental siswa SMA selama pandemi COVID-19. Studi ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental siswa SMA, identifikasi pemicu stres utama, serta perubahan kesejahteraan mental. Oke, temuan yang pertama adalah dari sisi globalisasi atau dari dampak global, bahwa pandemi COVID-19 itu mempengaruhi lebih dari 1,6 miliar siswa di seluruh dunia. Jadi kalau saya bahasakan, ini sebenarnya lompatan terhadap teknologi karena lonjakan pandemi memaksa pembelajaran adaptasi gaya baru di seluruh dunia. Ini termuat di halaman pertama artikel. The COVID-19 pandemic has had a significant wide impact on the lives of more than 1.6 billion students at its peak. Ini dari UNESCO 2021 and their schooling. Lockdown caused the school to rapidly adopt and pursue remote learning using video conferencing method. Kurang lebih COVID-19 ini mempengaruhi secara signifikan, ya kita ketahui bersama sebenarnya bahwa secara signifikan di seluruh dunia lonjakan pandemi ini dari sisi artikel ini mempengaruhi lompatan teknologi.
Kemudian kenapa saya gunakan bahasa memaksa? Karena ada kalimat the lockdown caused the school to rapidly adopt. Jadi bersegera dan seolah tidak disambut, tapi harus secepat mungkin mengadopsi pembelajaran gaya baru atau yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah tadi disampaikan juga oleh teman-teman. Salah satunya menggunakan video pembelajaran secara daring. Halaman berikutnya atau slide berikutnya akan disampaikan oleh teman kita berikutnya, silahkan. Oleh teman-teman Oleh dengan saya Pak, Mia. Mangga Ibu Mia. Baik, selanjutnya yaitu investigasi COVID-19, di mana investigasi tersebut mengidentifikasi beberapa pemicu stres sosial ekonomi dan dampaknya terhadap kecemasan dan depresi. Investigasi tersebut tidak menyelidiki pemicu stres spesifik yang timbul dari perubahan terkait pandemi di sekolah. Bahasa Inggrisnya harus dibaca juga ya, Pak? Boleh Bu, biar kelihatan bagus, Bu. Oke, bahasa Inggris saya belepotan ya Pak, maaf ya Pak. They identify some of the social economic stress and their impact on and anxiety and depression. They don't delve into the specific stress arising from the pandemic related change in schooling. Jadi menurut dari artikel ini bahwa pemicu stres dari COVID-19 itu bisa menyebabkan depresi terhadap siswa di sekolah. Mungkin itu aja Pak Rizky. Pak Rizky suaranya nggak ada. Oke, baik, kaitan dengan temuan pertama tadi soal adaptasi gaya baru pembelajaran teknologi, kemudian secara investigasi ada kecemasan dan depresi terhadap proses pembelajaran itu. Kita lihat temuan berikutnya dari slide berikutnya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rizky. Slide berikutnya yaitu tentang stres remaja, berikut dengan jumlah presentasinya. Yang pertama itu 81% remaja Gen Z atau generasi Z ini sekitar usia 13-17 tahun mengalami stres intens akibat pandemi di awalnya itu di Tiongkok ya. Dan pada di Tiongkok ini merupakan negara pertama yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi ketika dunia ini sedang gempar pada tahun 2019 sampai 2022 tentang COVID, otomatis yang paling pertama kali mengalami tingkat kecemasan atau kesetresan atau mental health yang pertama ada pada negara Tiongkok itu sendiri, kemudian menyebar pada negara lain. Results showed that depression, anxiety, PTSD, and suicidal ideation and suicidal attempts were 71, 54.5, 85.5, 31.3, and 7.5% respectively, yang dimana itu adalah beberapa gangguan atau mental health yang terjadi pada negara Tiongkok. Jadi selama pandemi ini prevalensi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, PTSD, ide bunuh diri, dan percobaan bunuh diri ini di kalangan siswa SMA sangat tinggi. Angka-angka ini jauh di atas rata-rata populasi sebelum pandemi, menandakan bahwa situasi pandemi memperburuk kesehatan mental remaja secara signifikan. Di mana kalau kita pernah melihat sebuah artikel atau berita di negara Tiongkok itu tidak jauh berbeda dari Korea dan Jepang, untuk tingkat belajarnya itu sangat
sangat tinggi untuk menuju ke perguruan berikutnya atau mencari sebuah pekerjaan. Jadi ketika mereka mengalami pandemi, otomatis mereka sangat stres karena mereka harus belajar dari rumah sendiri, kemudian juga melakukannya secara daring, dan juga mungkin karena pertama kali melakukan daring dan belajar tanpa arahan dari guru, walaupun ya memang guru memantau dari jarak jauh gitu ya. Tapi setidaknya dari mental health-nya itu sendiri terdampak pada siswa di Tiongkok. Mungkin itu saja Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, ini berkaitan dengan investigasi tadi dan temuan, berarti sudah ada temuan soal adaptasi, kemudian soal stres remaja. Temuan berikutnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rizky. Temuan berikutnya adalah faktor pemicu stres utama, yaitu among the various stressors, only in-person versus online learning modality and rest showed statistically significant correlation to mental health degradation. Yaitu di antara berbagai pemicu stres, hanya modalitas pembelajaran tatap muka atau daring dan ras yang menunjukkan korelasi signifikan secara statistik dengan penurunan kesehatan mental. Yang menarik di sini adalah karena penelitian ini sasarannya adalah siswa SMA yang termasuk Gen Z, di mana Gen Z ini dikenal sebagai kalangan yang paling dekat dengan teknologi, tetapi menariknya malah pembelajaran daring adalah menjadi faktor pemicu stres utama bagi siswa SMA ini. Ya, menjadi stresor utama ya, yang pembelajaran daring ini. Itu berbanding terbalik dengan pernyataan lain bahwa Gen Z ini adalah kalangan yang paling dekat dengan teknologi. Seperti itu, Pak Rizky. Terima kasih. Baik, temuan dari Bu Dita bicara soal pemicu stres berkaitan dengan proses pembelajaran tadi oleh siswa ya, soal tatap muka atau daring. Berikut. Baik, mohon izin. Ini sudah ke hasil demografi peserta dan pengumpulan data. Bisa kita lihat bahwa pengumpulan data ini dipesertai sebanyak 170 siswa SMA yang rentang usianya antara 15 sampai 17 tahun dari program ilmu biomedis. Nah, sebagian besar rasnya itu adalah Asia dan bergenre perempuan. Kemudian metode yang diambilnya melalui survei anonim berbasis web menggunakan Google Forms dilakukan selama 30 hari mulai dari tanggal 1 sampai 30 Desember 2020. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di gambar nomor 2 merupakan grafik ringkasan demografi. Jadi hasil dari peserta yang diteskan mengenai penurunan mental health ya. Di halaman 4 itu ada kalimat bahwa demographic among high school voluntary was complete. Jadi almost 1/4 of high school students were extremely or very worried about the pandemic, with higher rates of worry among students who are racial or ethnic minorities, lower SES, female, and in older grades. Maksud dari kalimat ini bahwa sekitar 25% dari siswa SMA ini mengalami tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap pandemi COVID. Nah, kekhawatiran ini tidak merata di seluruh populasi siswa, melainkan lebih intens pada kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan demografi itu bisa kita lihat dari rasnya, racial or ethnic minorities. Siswa dari kelompok ras atau etnis minoritas cenderung merasa lebih khawatir. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi kebanyakan juga bisa
diperoleh dari minoritas yang sangat banyak yang terdapat di kawasan Asia. Dan kemudian yang nomor 2-nya itu lower SES. Siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah menghadapi lebih banyak tekanan, seperti kekhawatiran finansial, keterbatasan sumber daya, akses pendidikan yang kurang memadai selama pandemi, sehingga meningkatkan tingkat kecemasan mereka. Kemudian bisa kita lihat yang berwarna orange itu females. Female itu yaitu siswa perempuan menunjukkan tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Yang konsisten dengan penelitian lain yang ada di artikel penelitian ini ya, menunjukkan bahwa perempuan remaja lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Kemudian dapat selanjutnya itu older grade. Nah, biasanya siswa di kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 11 dan 12 memiliki kecenderungan mental health yang memburuk. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis Nurhafiyah nih, salah satu yang memaparkan dari sisi data ya Bapak Ibu, yang kalau kita lihat dijumlahkan dari white sampai African Amerika itu jumlahnya 107. Alhamdulillah sudah dicek secara hitungan matematis. Lanjut berikutnya, beberapa temuan tersebut mungkin boleh diberi kesimpulan secara singkat nih. Kami persilahkan, ada beberapa temuan yang tadi disampaikan. Ibu Yusi, suaranya belum terdengar. Baik Pak Rizky, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ini temuan utama dalam yang tadi sudah pada dijelaskan, yaitu ada 3 hal, yaitu yang pertama dari dampak global, bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi lebih dari 1,6 miliar siswa di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di lingkungan kita saja, tapi di seluruh dunia, jadi sudah luas sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu dari stres remajanya, itu hampir 81% remaja Gen Z itu mengalami stres intens akibat dari pandemi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor pemicu stresnya. Waktu dari pembelajaran dan istirahat fisik atau aktivitas yang tidak menentu, isolasi yang tiada henti, informasi valid dan hoax selalu berhamburan, hingga pemutusan kerja dari orang tua juga. Jadi dari ketiga ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak sekolah kita ini. Begitu ya Pak Rizky. Ada lagi barangkali tambahan? Baik, terima kasih Bu Yusi. Kurang lebih itulah temuan yang disampaikan. Dan untuk closing statement-nya, mungkin izin, ini hal-hal yang berkaitan dengan manajemen SIM atau sistem informasi manajemen, mohon maaf. Yang pertama, bahwa proses pengambilan data dilakukan menggunakan Google Form, yang kalau kita lihat datanya itu dilakukan di tanggal 1 sampai sekitar tanggal 30 Desember. Bayangkan di tanggal tersebut, di akhir tahun, siswa atau usia remaja yang biasanya bersiap untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan menyambut tahun baru, mereka harus berada di rumah, diam di rumah, karena 2020 itu masih berada pada puncak COVID tersebut. Dan proses pengambilan data ini menggunakan Google Form. Sebenarnya dari sisi informasi manajemen cukup sederhana menggunakan Google Form, tetapi yang menarik di penelitian tersebut dilakukan selama 30 hari secara anonim dan sukarela, bahkan ditegaskan tidak mendapat insentif apapun. Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, hari ini bahkan untuk sekedar survei itu sudah ada teman-teman yang siap untuk mengikuti dengan cara
diberikan insentif tambahan. Karena kita tahu ketika kita bicara survei, seolah survei kita share ke beberapa orang itu cenderung banyak tidak ditanggapi. Ya mohon maaf. Kemudian saya melihat ke siswa saya yang sudah menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri, dia membuka semacam dalam tanda kutip joki pengisian survei, tuh ya. Jadi ternyata pengisian survei juga ada jokinya. Yang menarik adalah ini dilakukan secara anonim dan dilakukan berskala besar, tidak hanya di Asia, tapi meliputi beberapa bagian negara yang lain. Kemudian yang kedua, dari sisi konten, bahwa proses perkembangan pendidikan berkaitan dengan teknologi ini maju, tetapi sayangnya korbannya tidak sedikit. Bahkan mohon maaf tadi kalimatnya ada percobaan atau ide bunuh diri. Ya karena ini sifatnya anonim, bisa jadi kecenderungannya benar ataupun tidak. Mungkin novelty-nya kalau mau dilakukan penelitian tambahannya, mungkin nggak sih siswa atau remaja anonim ini melakukan sampai hal yang seperti itu. Tetapi di penelitian itu dinyatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan sistem informasi, bahwa proses informasi yang berlebihan terhadap masyarakat bisa menurunkan kesehatan mentalnya. Tidak hanya pada usia remajanya, tapi juga pada orang tua. Bahkan kita pada saat itu setiap melihat berita yang negatif, tiba-tiba ada tetangga, ada teman, ada kerabat jauh yang tiba-tiba meninggal, seolah dikaitkan, itu pun pemberian informasi yang akhirnya malah menurunkan kesehatan mental. Dan ini penting bahwa informasi yang berhamburan di media sosial tetap harus dicerna dengan baik. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Pak Karno ataupun Pak Dr. Iman Subasman, MSI. Terima kasih. Oke, terima Wah, Pak kasih ini. Pak Rizky dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan. Mungkin lanjut saja ke kelompok yang Kelompok lain. 2. Kelompok Kelompok 2, 2. Pak. Ya. Mangga, kelompok 2, Pak Saiful dan kawan-kawan silakan mempresentasikan hasil analisis artikelnya. Mangga, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Imam Subasman yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa S2 MPI yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Pak Yana Mulyana, dan Pak Maman Sulaiman, Pak Andi Suwandi, Pak Sumedi, Ibu Asiro Asih, dan Ibu Mimin Minanti akan mempresentasikan terkait dengan jurnal ya yang berjudul itu The Gender Gap in STEM Fields ya, The Impact of the Gender Stereotypes of Math and Science on Secondary Student Career Aspirations. Jadi jurnal ini terkait dengan kesenjangan gender dalam bidang STEM ya, atau dampak stereotip gender matematika dan sains terhadap aspirasi karir siswa sekolah menengah. Nah, artikel ini diterbitkan oleh jurnal Frontiers in Education pada tanggal 10 Juli tahun 2019. Fokus penelitiannya bahwasanya jurnal ini itu meneliti tentang bagaimana persepsi siswa sekolah menengah tentang stereotip gender dalam matematika dan sains yang berhubungan dengan aspirasi karir mereka di bidang STEM ya. STEM itu sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Eh, baik, untuk selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Asiro Asih ya. Mangga Ibu Asih, Iya, Pak. dipersilakan. Slide 2 ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya lanjutkan tentang fokus dan metodologi penelitian dalam penelitian artikel. Yang pertama adalah fokus penelitian, meneliti hubungan antara stereotip gender dalam matematika dan sains dengan aspirasi karir siswa di bidang STEM. Melibatkan 804 siswa sekolah menengah di Swiss dengan 46,6% perempuan dan berbagai jenis sekolah. Untuk metodologinya, survei persepsi stereotip gender dan aspirasi karir STEM. Analisis regresi untuk memprediksi pengaruh stereotip terhadap aspirasi dan mempertimbangkan faktor jenis kelamin, usia, dan jenis sekolah-sekolah. Next. 3, Pak, dulu. Hasil penelitian tentang persepsi stereotip gender. Yang pertama adalah persepsi matematika dan sains. Di sini siswa mengkaitkan antara matematika dan sains itu lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Jadi laki-laki itu identiknya dengan matematika dan sains, sementara perempuan itu dianggapnya lemah. Ya, seperti itu mungkin singkatnya. Kemudian pengaruh pada aspirasi karir. Semakin kuat kepercayaan pada stereotip gender, semakin rendah aspirasi karir di bidang STEM. Jadi ini berpengaruh terhadap karir yang berhubungan dengan matematika, sains. Jadi kebanyakan itu laki-laki yang memilih bidang matematika dan sains daripada perempuan. Kemudian adanya perbedaan gender ini berpengaruh stereotip lebih kuat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Bentar, Pak. Ya. Di sini dari artikel itu, bentar, Pak. Dari artikel itu ada beberapa kutipan yang kutipan aslinya ya. Studies have rapidly reported that math and science are perceived as male domains and science as predominantly male. Di halaman 2, kalau diterjemahkan, penelitian telah berulang kali melaporkan bahwa matematika dan sains dianggap sebagai domain laki-laki dan ilmuwan sebagai didominasi oleh laki-laki. Kalau menurut saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Pengamatan sehari-hari dalam budaya populer media dan bahkan di lingkungan pendidikan seringkali memperkuat gagasan bahwa matematika dan sains adalah urusan laki-laki. Dan hal ini terlihat dari representasi ilmuwan yang lebih sering sebagai pria, serta asumsi bahwa pria secara alami lebih baik dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian dalam artikel itu juga menekankan bahwa kutipan secara akurat mencerminkan stereotip klasik ilmuwan sebagai ini untuk yang slide berikutnya ya, untuk gambaran umum bahwa seorang ilmuwan itu adalah sebagai pria yang berkacamata dengan rambut yang acak-acakan, mengenakan jas lab putih. Nah, itu gambaran yang digambarkan kalau seorang ilmuwan atau matematis itu seperti itu. Digambarkan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Mungkin itu aja, Pak. Untuk slide berikutnya, kami berikan kepada rekan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Asih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yana Mulyana. Pada Pak Yana Mulyana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Slide-nya yang ini, Pak. Ya, Pak Saiful, punten, slide-nya yang ini. Iya, Mangga, Pak.
Baik, terima kasih atas waktunya Pak Epul. Kemudian melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya terkait dengan STEM. Betul tadi disampaikan oleh Bu Asih bahwa ilmuwan itu sering diidentikan dengan gambaran seorang pria berkacamata dengan jas labnya yang putih dan penampilannya yang notabene berantakan. Barangkali itu adjustment yang ada di kita. Kemudian pengaruh budaya representasi ini memperkuat anggapan bahwa sains adalah domain laki-laki. Kemudian berikutnya terkait dengan konsekuensi negatif. Ya, stereotip ini membatasi persepsi tentang siapa yang bisa menjadi ilmuwan dan menghambat partisipasi perempuan. Next, Pak. Apa? Selanjutnya terkait dengan peran sosialisasi dan teori peran sosial. Yang pertama adalah teori peran sosial ya. Stereotip gender ini muncul dari pengamatan peran pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian segregasi gender ini peran sosial yang berbeda memperkuat keyakinan tentang kesesuaian alami jenis kelamin dengan bidang tertentu. Dan yang ketiganya yaitu pengaruh pada pilihan karir. Stereotip ini memengaruhi minat dan kepercayaan dari siswa dalam memilih karir STEM. Ya, Demikian Pak Saiful, nggak dilanjut. baik, terima kasih Pak Yana Mulyana yang telah menyampaikan penjelasannya. Untuk selanjutnya, untuk slide 6 dan 7, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Mimin ya. Cuman karena Bu Mimin ada keperluan, beliau izin yang urgent ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Andi Suwandi. Pada Pak Andi disilahkan. Oke, terima kasih Pak Epul atas waktunya. Melanjutkan dari Pak Yana tentang STEM, yaitu persepsi maskulinitas pada mata pelajaran STEM. Pertama, matematika, maskulinitas terkuat, fisika, maskulinitas sedang, kimia, maskulinitas terendah. Matematika dianggap paling maskulin, diikuti fisika dan kimia paling rendah. Persepsi ini berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan dan mempengaruhi aspirasi karir mereka. Next. Ya. Nah, ini selanjutnya implikasi dan upaya mengatasi stereotip. Yang pertama, pengurangan stereotip menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menantang stereotip gender. Yang kedua, peran panutan menampilkan figur perempuan sukses di bidang STEM sebagai inspirasi. Yang ketiga, pelatihan guru melatih guru untuk mengenali dan mengatasi bias gender dalam pendidikan. Oke, selanjutnya di siapa Pak? Ya. Terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan terkait dengan implikasi upaya yang tadi ya, stereotip ya. Untuk selanjutnya, slide berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sumedi. Cuma karena Pak Sumedinya juga ada perlu nih kelihatannya belum masuk, maka dilanjutkan oleh Pak Maman Sulaiman dan sekaligus dengan closing statementnya Pak Maman. Dipersilakan Pak Maman. Ya, terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya tentang kesimpulan dan pentingnya perubahan. Kesadaran stereotip ini mengenali bahwa stereotip gender menghambat aspirasi karir STEM, terutama bagi perempuan. Karena biasa identik ini dengan laki-laki, jadi menghambat karir perempuan ya. Kemudian intervensi pendidikan, melakukan program yang mengurangi stereotip dan meningkatkan partisipasi perempuan di STEM. Mendorong inklusi, ini menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa untuk mengejar karir STEM tanpa batasan gender, jadi laki-laki dan perempuan. Dalam sains, teknologi, teknik, dan matematik ini bebas laki-laki dan perempuan. Identiknya teknik, teknologi itu biasanya laki-laki karena. Upaya ini penting untuk menutup kesenjangan gender dan memperkuat kebersamaan
di bidang STEM yang krusial bagi masa depan. Kemudian untuk main map-nya, ini kesenjangan gender dalam bidang STEM. Tujuan penelitian ini mengamati dampak stereotip gender terhadap aspirasi karir. Kemudian fokus penelitian stereotip gender dan aspirasi karir STEM. Latar belakangnya underrepresentasi perempuan dalam STEM, stereotip yang menghambat perempuan berkarir di bidang STEM. Metodologinya survei siswa sekolah, kemudian ukuran sampelnya 500 siswa. Implikasi tingkatkan partisipasi perempuan, kemudian promosikan pesan netral gender, tingkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM. Kesimpulannya, stereotip gender merupakan faktor penting dalam kesenjangan gender di berbagai bidang. Nah, sebagai penutup, untuk closing statement dari kelompok 2, kita perlu menyadari bahwa kesenjangan gender dalam bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, matematik ini bukan hanya masalah angka ya, tapi juga cerminan dari konstruksi sosial yang telah mengakar sejak dini. Ini biasanya STEM atau sains, teknologi, teknik, matematik itu biasa dikuasai oleh laki-laki atau hanya untuk laki-laki, terutama misalnya teknik. Itu biasanya banyak insinyur-insinyur laki-laki. Kalau jurusan teknik biasanya untuk laki-laki, nah jarang yang perempuan. Teknik mesin, teknik otomotif dan lain sebagainya, maka sekolah STM itu biasanya SMK yang teknik kebanyakan laki-laki. Nah, itu biasanya ya karena sudah mengakar ya. Jadi teknik juga perempuan bisa gitu. Kesetaraan gender. Jadi stereotip gender yang mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul dalam sains dan teknologi itu telah membatasi banyak perempuan dalam membangun mimpi atau karir mereka di bidang teknik, di bidang teknologi, karena identiknya biasanya teknik, teknologi, itu perempuan itu tidak bisa, biasa laki-laki. Nah, tugas kita bersama adalah mari kita menciptakan ruang yang setara, atau zaman sekarangnya itu pendidikan inklusif. Ya, setara, inklusif, suportif lah. Dimulai dari keluarga, sekolah, hingga kebijakan publik. Di keluarga misalnya ada anak perempuan yang pengen, saya mau ke SMK, jurusan teknik. Ya, nggak masalah gitu. Kadang orang tuanya jangan, itu laki-laki. Ada yang di STM atau ini, jangan itu laki-laki. Nah, ya itu jadi membatasi perempuan untuk berkarir. Padahal mereka mungkin bisa jadi sarjana teknik, insinyur, atau yang STEM ini. Mari kita wujudkan kesetaraan ini, inklusivitas ini tanpa terkecuali. Berilah kesempatan yang sama untuk berkembang bagi perempuan juga. Maka ilmu pengetahuan pun akan maju dan lebih cepat, juga adil bagi laki-laki dan perempuan. Semoga kesetaraan atau kesenjangan di gender dalam bidang STEM ini menjadi langkah kita merubah menjadi perubahan besar agar perempuan juga bisa berkarir di teknologi, di teknik, sains, dan matematik. Itu saja statement dari kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Saiful sebagai moderator.
Baik, terima kasih Pak Maman yang sudah lengkap sekali ya menjelaskan kepada kita semua. Eh, Memang ini terkait dengan kesenjangan gender ya dalam STEM itu sangat berdampak langsung pada manajemen informasi sistem ya. Karena eh, yang merupakan kombinasi antara teknologi dan manajemen ya dalam manajemen informasi sistem itu, sehingga nanti akan mengurangi kesenjangan. eh, dengan mengurangi kesenjangan gender ini dalam bidang STEM ini, maka akan memperkuat kualitas dalam keberagaman sumber daya manusia di sektor informasi dan teknologi, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Itu saja mungkin dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kelompok terakhir yang mempresentasikan analisis artikelnya, kelompok 1, ada nggak? Pak Sobirin, Pak Said, Pak Mahendra, Bu Emilia, Bu Yusnita, Bu Etin. Iya, mangga, silakan, ayo. Ada nggak? Bentar dicek. Enggak ada ya? Bentar. Bu Etin, Bu Yusnita, Bu Emila, Pak Mahendra, Pak Said, Pak Sobirin. Bu Etin naik haji, Pak. Oh, lagi naik haji ya? Siapa, Bu? Bu Etin. Oh, Bu Etin. Iya, Bu Etin naik haji. Oke, mungkin sudah semua Pak dosen untuk yang presentasinya. Karena untuk yang ini tidak ada lagi, enggak diserahkan Pak Dr. Iman untuk apa namanya melengkapi melengkapi ya untuk Baik, berikan materinya. Terima kasih. Mangga baik. disilakan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi dan Bapak Ibu, wabarakatuh. semuanya kita terus berjalan on the track insya Allah. Saya sendiri mohon maaf ya, tidak mungkin sambil perjalanan juga karena tadi sempat ketemu Pak Andi kalau nggak salah. Saya nguji 18 ternyata Bapak Ibu. Uji proposalnya 18, jadi baru selesai jam 5 sore tadi. Jam 5 sore. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang baik pada Bapak Ibu sudah baik lah ya. Di awal-awal kita melakukan review artikel ini. Nah, pertama adalah Bapak Ibu, saya bisa membuat hipotesis berjalan ya. Hipotesis berjalan nanti bisa diuji ke depannya. Ternyata Bapak Ibu bisa gitu melakukan review jurnal tuh bisa gitu ya. Bisa, artinya dalam waktu hanya 4 hari bisa mendapatkan slide, kemudian membuat skema, mencoba mengkritisi gitu ya, mencoba mendeskripsikan, kemudian membuat closing statement. Kemudian juga tadi sudah ada yang beberapa ya kelompok yang menyampaikan perbedaan artikel yang satu dengan artikel yang lainnya gitu. Artinya secara kompetensi akademik dan kompetensi IQ itu saya yakinkan kepada Bapak Ibu bisa. Nah, tinggal problemnya sekarang adalah, challenge-nya sekarang adalah bagaimana ini menjadi sebuah habit kita, menjadi sebuah kebiasaan kita di dalam
melakukan analisis artikel-artikel bereputasi internasional. Nah, artikel-artikel bereputasi internasional, saya harap Bapak Ibu bisa melakukan review minimal 1 pekan satu lah ya. Sambil rileks saja, tidak mesti dipaksakan sebagus apa yang ditampilkan hari ini. Tapi bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4 kalimat atau 2 kalimat, itu sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa. Kita akan mengalami perubahan, lompatan-lompatan pemikiran yang bagus. Jadi kata si Adam Grant itu ya, Bapak Ibu, yang bukunya kemarin saya tunjukin kepada Bapak Ibu tentang Think Again itu, yaitu kelompok orang yang memang mereka rela mendapatkan input, mendapatkan informasi terbaru yang update untuk merubah, untuk melakukan evolusi terhadap pemikiran-pemikiran dan pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah orang yang akan cepat maju. Itulah akan orang yang cepat maju. Nah, mungkin ya catatan keduanya ya. Saya harap Bapak Ibu semuanya ya minimal banget lah ya, minimal banget nanti presentasi seminar proposal, apalagi seminar hasil, apalagi nanti sidang tesis itu minimal Bapak Ibu sepede sore inilah, minimalnya banget gitu ya. Nah, jadi apa yang disukai oleh para penguji, oleh para penelaah itu adalah mendapatkan insight dari apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi makanya salah satu slide harus ada mind mappingnya. Satu slide itu harus ada yang menggambarkan skemanya. Kenapa? Karena ketika membuat skema, ketika kita membuat mind mapping, itu sebetulnya Bapak Ibu sedang berusaha keras. Bagaimana Bapak Ibu melakukan ya intisari, mencari intisari dari setiap artikel yang kita baca, yang kita pelajari. Dan itu adalah sesuatu yang bermakna buat kami. Jadi gampangnya kalau boleh saya sampaikan adalah semakin sedikit kata-kata yang kita keluarkan atau yang kita tuliskan dalam PowerPoint kita, dalam PPT kita, itu semakin menambah ketertarikan. Dan semakin, Bapak Ibu semuanya, dan semakin menambah kepercayaan diri kita, karena ketika yang kita munculkannya itu adalah poinnya saja, maka kita akan berupaya menafsirkan, menjelaskan, mendeskripsikan apa yang kita pahami dari 1 atau 2 kata yang kita tampilkan pada PowerPoint itu. Nah, mungkin kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu semuanya, cobalah dalam seminar proposal, mungkin yang belum seminar proposal besok gitu ya. Jadi latar belakang, kemudian tujuan itu cobalah dibuat misalnya slide paling banyak itu kalau bisa maksimal 5 deh ya. Syukur kalau bisa 3. Nah, jadi ada bulatan di tengah, problemnya apa, ditambah nanti variasi ada data-data kuantitatif, kualitatif, rumusan masalahnya naik ke atas sedikit, dikasih kotak, kemudian dimunculkan poin-poinnya saja, tujuannya juga ada jelas di situ, teori yang digunakan juga bisa di-spill sedikit, teorinya ini, intisarinya ini, saya gunakan untuk melihat problem yang saya temukan di lapangan ini. Nah, harapannya muncul seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Harapannya muncul seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sangat terbiasa membaca satu kata, tapi bisa mendeskripsikan berlembar-lembar tulisan kita. Nah, sekarang kita mulai dari yang mudah dulu berbicara. Karena kalau menulis itu lebih repot lagi. Nah, kita mulai ngomentarin 1 atau 2 kata. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu semuanya, saya lagi mencoba sebetulnya apa benar yang dikatakan Gartner itu bahwa manusia mempunyai kecerdasan yang majemuk gitu ya. Ya, hari ini saya bisa sampaikan kalau ada Gartner atau kalau ada
kontaknya Gartner gitu, bahwa mahasiswa saya banyak IQ-nya banyak ya. Dari mulai mendeskripsikan, menyimpulkan, mengintisarikan, kemudian juga mengolah kata-kata, kemudian juga mind mappingnya ya, mengilustrasikannya itu sudah baik, sudah baik. Nah, tinggal mungkin kenangan dari sayanya adalah bagaimana Bapak Ibu berlatih, senang gitu ya, presentasi berbagi informasi, ilmu pengetahuan itu senang, ya, senang dengan anak-anak, dengan teman sejawat, kemudian juga kepada masyarakat umum, itu menambah jam terbang kita, ya, menambah jam terbang kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, berarti satu kelompok ya yang tidak presentasi. Yang pertama nanti Mas Rizky atau siapa tadi, Pak Karno atau Mas Rizky deh boleh PowerPoint-nya minta dikumpulkan ya, minta dikumpulkan, dan mohon izin mungkin nanti videonya saya edit untuk saya sampaikan ke Pak Direktur dan Pak Rektor ya. Begini tampilan kelas yang saya ajak ketika melakukan review jurnal, dan saya juga pede gitu ya menyampaikannya. Bapak Ibu sudah memberikan hal yang terbaik buat masa pembelajaran kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk besok ya, Bapak Ibu yang mau tampil di seminar hasil, coba lebih energik lagi, lebih energik lagi. PowerPoint-nya itu betul-betul ya, kalau bisa paling banyak 3 slide itu lebih saya sukai. Kan misalnya untuk dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian yang seperti itu kan bab 1 cukup 1 slide aja gitu ya. Bab 2 teorinya tuh gini, teori induk yang dipakainya ini, kalau misalnya yang kuantitatif untuk variabel X1 saya menggunakan teori ini 1, 2, 3, X2-nya menggunakan 1, 2, 3. Kemudian teori yang menghubungkan X1 kepada X2 saya menggunakan teori ini. Nanti ditambah slide yang ketiga tentang metodologi, ya sudah, mudah saja itu ya. Kalau yang kualitatif berarti menggunakan wawancara, observasi, kemudian studi dokumen. Yang kuantitatifnya menyebar instrumen dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan menyusun instrumennya itu sudah disampaikan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, dan terutama juga sikap pada saat seminar proposal itu bagus kalau Bapak Ibu lebih banyak menerima masukan, kritikan, saran. Itu akan lebih bagus gitu ya. Menjawab dalam arti tidak membantah, tapi untuk siap mendapatkan kritikan yang bagus. Nah, itu harapan saya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk Bapak dan Ibu semuanya ya. Tadi juga pembagian perannya juga sudah bagus. Saya membaca 1 slide. Tadi juga teman-teman mencoba ya membaca bahasa Inggris. Ada yang pamit dulu belepotan, enggak, no problem, enggak jadi masalah. Ya, kita kenapa bahasa Inggris kita belepotan ya, kita bukan orang Inggris. Sama aja orang Inggris juga baca bahasa Sunda juga sama belepotan juga. Karena kita nggak terbiasa. Karena kita nggak terbiasa. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di, kalau nggak salah ini perkuliahan terakhir ya Pak Karno ya, Bu Asih. Izin Kalau Pak, di jadwal sih masih ada jadwal lagi. baru enggak sih Pak? Tanggal Ada 23. satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi. Oh, ya, siap. UAS ya. Ya, setelah satu pertemuan baru UAS ya. Jadi pertemuan terakhirnya offline ya. Pertemuan akhir offline ya. Oke, good. Nanti kita review dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memasang strategi bagaimana untuk mencapai nilai A nanti. Ini nanti saya sampaikan begini kalau ingin mendapatkan nilai A. Saya tidak keberatan Bapak Ibu mendapatkan nilai A semua juga. Saya tidak keberatan karena itu memang hak Bapak Ibu kalau mencapai kriteria A. Dan bisa kita pertanggungjawabkan
bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali? Oke, besok berarti masih ada yang seminar proposal ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Minta doanya, Pak. Ya, lalu didoakan. Pak Andi juga udah selesai tuh, Pak Andi. Iya Pak, Alhamdulillah. Ya, yang sudah jangan ditunda lagi. Ya, jangan ditunda lagi, langsung aja digarap lagi gitu ya. Jangan ditunda, jangan merasa sudah selesai. Yang belum besok bertembur ya sebentar, kemudian langsung juga dikebut lagi. Ya usahakan kalau bisa sih 3-4 bulan ya bisa selesai gitu ya. Kalau datanya udah cukup ya segera selesaikan. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, silakan Pak Karno atau Mas Rizky untuk foto bersama biasa. Baik, mangga Bapak Ibu yang tidak keberatan untuk membuka kamera. Tuhan 1, 2, 3. Pak Karno barangkali fotonya beda, Pak. Enggak, lanjut aja Pak Rizky, sudah di ini. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih aplaus atau tepuk tangan buat Pak Dr. Iman. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik ya. Kita tutup ya Bapak Ibu semuanya. Mas Rizky silakan ditutup. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sami-sami. Terima kasih. Oh ya, selamat Idul Adha ya. Kan pekan depan libur kita ya. Iya Bapak. Ya, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Hati-hati Pak Izin di pamit jalan. ya. Ya, hati-hati di Melanjutkan jalan, Pak. perjalanan. Ya, Pak. Hati-hati Bapak. Hati-hati di Ya. jalan, Pak. Titi DJ.